Halo semua, kali ini gue mau ngasih sedikit tutorial untuk kalian dalam pengerjaan tugas terakhir pengantar multimedia Pak Yohanes. Pak Yohanes sendiri menyuruh kita untuk membuat Figma, yaitu storyboardnya dulu, dan mengimplementasikannya ke dalam Adobe Animated. Untuk itu, pertama kita harus memilih action script 3.0 ya. Karena kalau kita pilih yang lain itu nanti scriptnya nggak akan bekerja. Jadi pertama kita buat ini ya. Lalu ubah lebar dan tinggi lembar kerjanya menjadi yang kalian inginkan. Kalau gue ini nyesuaiin sama gambar yang gue miliki ya. Karena website gue itu cuman resolusinya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi sedang lah. Oke, seperti ini. Lalu kalian hanya tinggal masukkan gambar gambar yang udah kalian siapkan terlebih dahulu ke dalam sini. Karena gambarnya itu damage sama lembar kerjanya, jadi mudah ya, nggak terlalu banyak harus mengatur. Kita masukin lagi logo. Nah, untuk agar gambarnya nggak berubah dan cuma ngubah apa nih? Ngubah kecil besarnya itu kita tahan tombol shift. Lalu di drag, tahan. Nah, udah jadi. Ini logo. Kemudian kita masukin lagi tombolnya. Tombolnya itu pertama-tama cuma ngasih ini aja daftar menu ya. Kalau gue pribadi begini, jadi nggak terlalu ribet. Sama seperti tadi, di shift tahan, lalu di selesai. Ini tampilan awal. Tampilan awal, kok awan ya Allah. Setelah itu, kita harus membuat tampilan keduanya dulu ya. Ini tampilan satunya di frame 1, di layar 1. Kemudian tampilan 2-nya itu ke frame 2. Insert blank keyframe. Lalu, masukin lagi gambar halaman kedua dari website kalian. Kalau gue halaman keduanya kan ini daftar menu tadi. Ya lalu masukin apa aja yang ada daftar menu ke dalam layar, ke dalam frame kedua ya. Oh ini udah ada. Jadi kita tinggal ngambil aja di sini logo, library, logo. Nah, di sini. Jadi yang udah ada nggak harus kita masukin lagi ya, karena udah ada di library. Kita tinggal ngambil aja dari sana. Masukin tombolnya. Ini kan kayak gini ya. Tadi udah masukin banyak. Cuman yang kita ambil cuma satu. Enggak, ini cuman kayak ketumpuk aja di belakang. Di tahan. Nah, itu kayak gini tuh. Kok nggak kelihatan itunya bang? Tombol-tombol yang lainnya belum. Pertama ubah dulu posisi yang pertama ini. Mau di mana? Di sini. Bebas. Terus kita klik keluar, klik asal. Terus pisahin, klik lagi, tarik gambarnya. Nah dia baru nongol kan. Karena itu cuma ketumpuk aja di belakang. Yaudah terus setelah itu tinggal dinin aja. Oh ini ada yang salah nih. Ini nggak dipakai. Dihapus aja. Tinggal dihapus ya, dilihat kayak gini. Ya tombol selanjutnya di daftar menu. Nah setelah begitu
Kita balik lagi ke frame 1. Di frame 1 ini kita mau masukin, bukan memasukin ya, ngubah ini menjadi tombol. Lalu setelah kita mengklik tombol ini, kita akan menuju ke daftar menu ini, yaitu daftar-daftar namanya. Untuk itu, pertama kita pastiin nih, nggak ada yang keklik. Lalu tekan ini, tombol yang mau dijadiin tombol ya, gambar yang mau dijadiin tombol ya. Lalu klik create symbol, convert to symbol. Kasih namanya kalau bisa jangan susah-susah ya, gampang aja. Misal tombol, tombol, lalu daftar. Ini ubah ke button, karena kita mau ngejadiin ini sebagai tombol. Setelah itu oke. Dia dapat nih, masuk ke sini. Untuk ngubah mau bentuknya itu, kita mau bentuknya dulu, kita klik 2 kali. Bisa ini ya, bisa balik lagi ke sini. Klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali itu ini ya. Up ini tombol, tampilan tombol sebelum mouse-nya itu ke button ya. Hover ini tampilan saat kita mengarahkan mouse kursor ke button ya, down. Ini tampilan setelahnya kita apa keluar dari ini, keluar dari apa, buttonnya, nanti tampilan seperti apa. Dan hit ketika kita ngeklik tombol ya. Untuk pertama kita coba biasa aja ya, bikinnya itu kayak efeknya itu muncul gitu, mengembang. Kita besarnya dikit, terus ininya tampilan setelahnya itu kita samain aja ini, copy frame, taruh ke sini, paste. Tombol keyhitnya itu insert keyframe, kita kecilin aja, kayak ke klik gitu lah. Udah. Untuk itu kita coba. Nah ini kan masih kayak ini ya, masih kayak apa namanya, belum ada scriptnya, jadi dia tuh jalan terus, jalan terus dari satu ke dua, satu ke dua. Nah, gimana cara ngejadiin ini sebagai tombol? Pertama kita klik ini tombolnya, lalu Windows, kemudian skin, kalau nggak shift F2 ya. Nah ini muncul di sini skinnya, skin 1. Setelah itu kita masukin action, kita klik F9 kalau nggak action dari Windows, muncul nih, pastiin tombolnya itu udah keklik, kemudian F9 kalau nggak dari Windows tadi, muncullah tampilan kayak gini kan. Untuk itu, untuk kita masukin ini scriptnya, kita nggak perlu capek-capek, kita gunain kode snip. Buka kode snip, pilih action script, karena kita mengubah navigasinya, ngasih link di tombol itu, kita pakai timeline navigation. Pilih yang click to go to next frame and stop. Klik 2 kali. Nah, nanti muncul oke ini aja. Nah, ini tuh yang atas ini kodenya. Itu cuma informasi apa aja sih yang ada di sini. Untuk itu kita hapus saja. Kita kasih stop di sini. Ini tuh harus sama ya. Button satu ini itu nama yang tadi kita klik tadi. Kita klik save. Stop. Tugas. Kemudian setelah itu kita close. Close lagi.
Kita coba. Nah, lihat. Sekarang gambar yang kita buat tadi itu udah menjadi gambar button. Setelah kita mouse-nya ini, kursornya ini menuju buttonnya, itu akan mengembang kayak efek button. Setelah diklik, nah jadi kecil. Nah kita kembali ke sini kan, masuk ke tampilan kedua dari frame. Itu memungkinkan kalian membuat kayak tampilan website gitu. Nah ini memudahkan kalian mengerjakan tugasnya. Itu agak sedikit simpel, cuman harus sedikit dipahami sedikit, ada beberapa script yang harus ditambahkan. Nah, untuk tugasnya sendiri, Pak Yohanes mengatakan apa yang udah kita kerjain di Figma, itu storyboard yang udah kita buat itu diimplementasikan ke dalam Adobe Premiere. Untuk itu, kalian udah pastiin dulu nih, kalian udah ngebuat Figma-nya dulu, storyboard-nya dulu seperti apa. Lalu, kalian kerjakan di Adobe Animate. Gitu. Terus gimana bang? Kalau mau ditambahin ke layar 3, kan tombolnya ada banyak tuh bang. Nah itu gampang, sama kayak tadi. Kita masukin lagi, insert blank keyframe. Nah ini kita tinggal masukin backgroundnya. Backgroundnya mau kayak gimana? Kita ada tuh, tinggal masukin lagi stage. Kayak gini. Masukin, taruh, kelar. Begini. Aku kasih contohnya aja ya. Ini layar 2. Untuk kembali ke background, untuk kembali ke frame 1 gimana bang? Caranya hampir sama. Pertama, kita ke frame 2 ya. Mau kembali ke frame 1, kita ke frame 2, masukkan tombol back. Kalau aku tombol backnya itu cuman X, tanda X aja untuk mempermudah hidup ya. Kita kecilin, tekan tombol shift, jadi terus ini selesai. Kita convert lagi ke simbolnya itu tombol kembali. Ini button, klik OK, lalu klik 2 kali itu mengubah tampilan dia, maksudnya ngasih efek button biar agak bagus sedikit ya. Ini seperti tadi, over itu untuk kursor pas menuju tombol button itu seperti apa. Kita insert keyframe, lalu sedikit perbesar untuk efek tombol. Sudah. Nah, daun ini copy aja dari sini. Paste. Ini saat kita ngeklik keyframe. Nah, kita kecilin aja seperti ini. Sudah. Kita kembali skin, kita coba. Nah, ini nih, setelah kita daftar menu, ini kan muncul ya. Cuman saat diklik nggak bisa. Itu karena kita belum masukin kode script ya. Untuk itu kita gampang. Kita gunain cara tadi. Pertama klik tombol ya. Lalu pilih Windows. Kemudian Action, kalau nggak F9. Sama seperti tadi, kita gunain snippet aja biar nggak terlalu susah. Timeline navigation. Nah, ini untuk kembali itu kita gunain aja nih. Click to go to frame and stop. Yes. Sama seperti tadi, atasnya itu nggak terlalu penting, kita hapus aja. Cuman kita tinggal tambahin stop. Lalu kemudian titik koma. Selesai. Ini nih, ini mau ubah ke frame berapa yang mau kita yang mau kita tuju. Misalnya ke frame 1, kita ke frame 1. Mau ke frame 3, kita ganti 3. Gitu. Karena kita mau menuju ke frame 1, ya udah kita ketik frame 1 di sini. Kemudian save, close, dan close. Selesai. Kita coba. Nah, ini udah nih. Ini daftar menu. Klik. Ini kan ke halaman 2 ya.
Kita mau kembali lagi nih ke halaman 1. Kita klik yang tadi. Nah, ini balik lagi ke halaman 1. Oke, itu udah selesai. Jadi, itu basic-basic yang harus kalian pelajari ya. Itu cuma untuk masuk ke tombol, tekan tombol lalu masuk ke halaman berikutnya atau kembali ke halaman berikutnya. Itu eh, penting banget untuk membuat website itu. Karena kalau mau ngasih animasi, kalian tinggal berkreasi aja. Berkreasi, mau dikasih seperti apa, mau dianimasikan seperti apa. Karena tugas kita tuh menganimasikannya ke dalam Adobe Animasi. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi yang saya berikan tadi itu bermanfaat. Bila ada salah-salah kata ya mohon maaf. Dan ya, yeah, goodbye.